Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Diki Chandra, dengan NIM 352010260, kelas C4. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas otomasi industri yang diberikan oleh Pak Agus Warno, yaitu gerbang logika XOR. Sebelum itu, apa gerbang logika atau logic gate? Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar Boolean. Pada dasarnya, dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh yang namanya voltage atau arus. Voltage ini biasanya dihubungkan dengan saklar. Oleh karena itu, gerbang logika bisa dikatakan sebagai bermacam-macam saklar yang mengimplementasikan aljabar Boolean pada sistem elektronik. Dengan adanya saklar, maka barang-barang elektronik tertentu bisa digunakan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan operasi logis pada satu atau lebih masukan logis akan menghasilkan keluaran logis soliter. Gerbang logik memiliki beberapa bagian, yaitu resistor, transistor, dan dioda. Ketiga bagian tersebut akan melakukan operasi sederhana atau operasi kompleks yang hanya dapat menggabungkan beberapa gerbang logika. Berikut adalah fungsi gerbang logika. Fungsi utama dari gerbang logika adalah untuk membentuk sebuah jalur digital agar semua komponen-komponen dapat saling terhubung dengan baik, sehingga suatu perangkat elektronik berjalan dengan baik juga. Selain itu, gerbang logika dapat berfungsi sebagai sebuah sistem untuk memerintah atau menerjemahkan suatu perangkat. Pada umumnya, gerbang logika bisa ditemukan di perangkat elektronik berupa chip. Di dalam chip ada banyak sekali komponen-komponennya. Oleh karena itu, untuk menghubungkan setiap komponen-komponen yang ada di dalam chip, maka hadirlah gerbang logika. Bahkan di dalam chip terdapat ribuan gerbang logika. Meskipun ada jutaan gerbang logika, tetapi setiap gerbang sudah mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jenis-jenis gerbang logika. Jenis-jenis gerbang logika bisa dikatakan sebagai cara kerja dari gerbang logika itu sendiri. Gerbang logika di sini memiliki 8 bagian. Yang pertama adalah yes, gerbang logika not, gerbang logika and, gerbang logika not and, gerbang logika or, gerbang logika not or, gerbang logika XOR, gerbang logika X not or. Kita kembali ke materi utama yang akan kita bahas, yaitu gerbang logika XOR, atau yang sering disebut exclusive OR. Pengertian gerbang logika XOR. Gerbang XOR adalah gabungan dari gerbang NOT, AND, dan OR. Selain dari ketiga gabungan tersebut, gerbang logika XOR juga bisa menggunakan gabungan gerbang logika yang lain. Karena bisa bergabung oleh banyak gerbang logika, maka gerbang logika XOR disebut juga dengan gerbang eksklusif. Gerbang XOR dapat ditemukan di komponen elektronika IC 7486. Gerbang eksklusif OR atau XOR merupakan gerbang logika yang beroperasi berdasarkan bedanya inputan. Jika diberi inputan high atau A atau 1 pada salah satu inputan, maka akan menghasilkan output berupa high atau 1. Berikut adalah gambar dari gerbang logika XOR. Jika input A ditambah dengan input B, maka menghasilkan output X. Gerbang eksklusif OR, dalam kurung XOR gate. Sebuah gerbang OR ada dalam kondisi tinggi jika salah satu atau lebih masukan berlogika 1.
Tetapi tidak demikian dengan gerbang eksklusif OR. Gerbang ini akan dalam kondisi tinggi jika masukan yang memiliki logika satu dalam jumlah ganjil. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti penjelasan selanjutnya. Gambar di bawah menunjukkan suatu cara untuk membangun sebuah gerbang eksklusif OR yang disingkat XOR. Gerbang N atas membentuk persamaan komplement A dikali B, dan gerbang N bawah menghasilkan A dikali komplement B. Persamaan aljabar boolean yang berlaku ialah Y sama dengan komplement A dikali B ditambah A dikali komplement B. Mekanisme kerja dari gerbang logika XOR. Berikut ada Berikut adalah tabel kebenaran gerbang XOR. Keterangannya yaitu jika hasilnya 0 maka tegangan rendah, jika hasilnya 1 maka tegangan tinggi. Gerbang logika XOR memiliki tabel kebenaran yang menghasilkan keluaran berupa angka 1 sebanyak 2 kali dan keluaran angka 0 sebanyak 2 kali juga. Jika masukan berupa angka yang sama, maka akan menghasilkan 0. Sedangkan jika masukan berupa angka yang beda, maka hasil keluaran berupa 1. Oleh sebab itu, gerbang logika XOR akan mengeluarkan logika rendah jika kedua masukan memiliki karakteristik yang sama. Sementara itu, gerbang logika XOR akan mengeluarkan logika tinggi jika kedua masukan memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut akan saya jelaskan dari tabel kebenaran gerbang XOR. Di sini kita memiliki dua input yang berbeda. Ada input B dan ada input A. Dan di sini adalah tabel untuk keluaran gerbang logika XOR. Jika input B yaitu 0 dan input A 0, maka hasilnya adalah 0. Jika input B adalah 0 dan input A adalah 1, maka keluaran outputnya yaitu 1. Jika input B adalah 1 dan input A adalah 0, maka outputnya adalah 1. Dan jika input B 1 dan input A-nya 1, maka output yang dikeluarkan oleh gerbang logika XOR adalah 0. Kesimpulannya, jika terdapat input yang sama, maka akan menghasilkan 0. Dan jika inputnya yang berbeda, maka akan menghasilkan 1, yang artinya tegangan tinggi, dan 0 adalah tegangan rendah. Gerbang XOR dengan masukan lebih dari 2. Dengan menggunakan gerbang XOR, 2 masukan sebagai unsur struktur pokok. Kita dapat membuat gerbang XOR dengan jumlah masukan berapapun. Sebagai contoh, pada gambar berikut ditunjukkan simbol sederhana untuk gerbang XOR 3. Masukan dan XOR untuk 4. Masukan. Keluaran akhir gerbang XOR adalah jumlah XOR dari masukan-masukannya. Berikut adalah persamaannya yaitu Y sama dengan A XOR B, XOR C, XOR dan seterusnya. Di sini terdapat gambar yaitu ada output A, ada output B, dan ada output C. Jadi, jika ditambahkan semua inputnya akan menghasilkan output. Hal yang harus diingat dalam penggunaan praktis ini adalah sebuah gerbang XOR. Berapapun jumlah masukannya hanya akan berlogika tinggi dengan simbol 1 jika masukan berlogika 1 dalam jumlah ganjil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.